Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 12. Teksnya ayat 12 sampai 26 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 12 sampai 19. Orang banyak yang datang merayakan Paskah menyongsong Yesus menuju Yerusalem sambil berseru-seru, Hosana Israel. Orang-orang Farisi juga menerima keadaan ini. Paragraf yang kedua, ayat 20 sampai 26. Beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus, tetapi Yesus berkata bahwa ia akan menghasilkan banyak buah dengan menjadi biji gandum yang mati di tanah. Kesimpulannya, orang banyak yang datang merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Sehingga mereka yang mendengar menuju Yerusalem mengambil daun-daun palem dan menyongsong Yesus sambil berseru-seru, Hosana Israel. Orang-orang Farisi pun menerima keadaan ini. Kemudian beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata bahwa ia akan menghasilkan banyak buah dengan menjadi biji gandum yang mati di tanah. Dan ia berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, ia akan dihormati Bapa. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan naik seekor keledai muda sesuai dengan tertulis dalam kitab. Kedua, ketika beberapa orang Yunani memohon dapat pertemuan, Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang banyak yang mendengar kabar Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kedua, orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Mereka sudah tahu keadaan begitu. Ketiga, beberapa orang Yunani juga memohon dapat pertemuan dengan Yesus kepada murid-muridnya. Begitu Yesus sudah namanya meluaskannya kepada orang-orang. Tapi keempat, barang siapa melayani Yesus, ia harus mengikutinya. Dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayannya akan berada. Barang siapa melayani Yesus, ia akan dihormati Bapa. Itu juga janji Tuhan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, mengorbankan diri sampai kehilangan nyawanya sendiri di dunia ini, supaya menghasilkan buah dan banyak nyawa. Kedua, jangan memuji dan memuliakan Yesus hanya dengan mulut seperti orang banyak yang menyongsong Yesus, melainkan mengikuti jalan Yesus dengan melayani Yesus. Akhirnya praktik hari ini, melayani Yesus dengan mengikut jalannya dan perbuatannya yang mengorbankan diri sampai kehilangan nyawanya. Jadi memuji dan melayani dengan memelihara orang-orang yang Tuhan kasihi, sekalipun mendapat kesulitan dunia ini. Inilah kewajiban semua orang percaya, dan bagi hamba Tuhan itu lebih penting. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.